Perserikatan kan tesnya di Subang. Di Subang ya, Kabupaten Subang. Bertahun-tahun Ya. gitu. Begitu kemarin main di Subang gitu lah. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini. Ibu-ibu bawa anak. Iya. Gitu. Pada Kang Dede, ini ibu yang dulu suka ke lapang. Ini. Ya lupa lagi gitu. Ya lupa Pak. Minta dipoto. Ini anak saya. Oh, bisa bilang gitu. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali para pemirsa podcast Rumah Bersama Pelan Rakyat Bandung. Kembali berjumpa dengan Budi BP dan kali ini kita podcast tentang Mara Mantan, salah satu mantan dari legend pemain Bandung. Nah, siapa yang kali ini akan tampil? Kita ikuti sampai akhir ya para pemirsa. Dan kali ini yang datang ada Kang Dede Rosadi atau kadang orang menyebutnya Kang Deros. Bagaimana perbincangan menarik ini kita ikuti. Selamat datang Kang Dede Rosadi. Selamat datang. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk datang di podcast ini. Dan sebelum kita berbincang lanjut kali ini mungkin Kang Dede Rosadi bisa memperkenalkan diri karena mungkin sebagian sudah kenal para pemirsa, tapi mungkin lebih banyak yang belum mengenal Kang Dede Rosadi. Mangga Kang Dede Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Rosadi. Saya awal main bola itu junior itu masuk angkasa Pak. Begitu masuk seleksi masuk Persib junior tahun 84. Di junior berkiprah di Rio selama hampir 2-3 tahun dan setelah itu ikut seleksi ke senior senior dan masuk senior pada waktu itu pelatihnya Marek Janota lah. Marek Janota. Saya masuk senior gitu tahun 86 sampai pada waktu itu kita di perserikatan, kita bukan liga yang sekarang perserikatan, namanya perserikatan gitu. Ikut berkompetisi tahun 88 kalau nggak salah kita juara PSSI terus dikirim ke Brunei juga juara juga Piala Sultan pada waktu itu gitu lah. Begitu juara kami itu kan sebelumnya belum kerja gitu. Jujur aja kita bekerja dan yang ngasih kerja itu yaitu Pak Solin GP tuh. Pak Solin GP kalau mau kerja silakan kerja kemana aja karena kita udah juara dikasih kerja kita masuk ke PLN. Kebanyakan di PLN pemain Persib itu. Selain kerja juga kita kan dapat hadiah juga rumah di Antapani gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak susah lah gitu hidup ya sampai di PLN pensiun selama 36 tahun saya berkarir di PLN. 2018 baru masa kerja udah selesai gitu Pak. Baik, terima kasih Kang Dede Rosadi ini cerita perkenalannya panjang karir di sepak bola, mantan pemain Persib sempat juara, mantap. Kang Dede Rosadi ini juga kita biasanya ketemu di lapang karena saya kebetulan juga main bola. Kebetulan saya dulu wasit jadi sering main bola juga. Baik Kang Dede, sekarang kita ketemu di podcast. Ini saya lihat dari jersey atau kaos yang dipakai Kang Dede ini, wah menarik ini. Bandung All Star Bold for GM. Nah, bisa cerita ini apa sebenarnya dan Kang Dede bisa masuk ke situ gimana ceritanya? Kalau boleh cerita nih. Secara singkat mungkin ya. Secara singkat dulu. Kalau saya lihat itu figur GPS AMD itu kalau saya lihat itu kayaknya hampir sempurna lah gitu ya. Hampir sempurna dia mau mensejahterakan rakyat. Karena selama ini saya belum mendengar bahwa yang namanya Ganjar, Mahfud MD berhubungan dengan pengadilan gitu Pak ya gitu. Apalagi orangnya kan agamais Mahfud itu gitu. Makanya tapi saya juga sebelum ikut ini kan saya pemain bola bukan pemain politik. Tapi makin lama makin kesini kok saya yang udah tua yang udah berhenti main bola di Persib justru mereka memperhatikan gitu Pak. Oh gitu. Iya sampai ada yang namanya koordinator itu Pak Ignas namanya. Ignas Junior dia juga teman waktu junior di Persib.
dia merangkul, mau nggak kasih wadah nih mantan Persib itu katanya, karena selama ini kan mantan Persib itu kayak yang diabaikan gitu, nonton aja bayar gitu ya gitu lah. Begitu dirangkul semuanya, alhamdulillah yang pertama itu yang saya rasakan silaturahmi dari berbagai angkatan gitu ya. Silaturahmi para pemain Para mantan pemain mantan dari berbagai untuk Persib, angkatan, ya. gitu, yang tadinya cuma selewat sekarang bisa ketawa bareng, ngobrol bareng gitu. Nah ternyata akhir dari GP sama MD itu jenjangnya panjang gitu, sampai sekarang aja udah hampir 29 pertandingan gitu. Oh, 29 pertandingan kegiatan gitu, itu ya, gitu. itu keliling seluruh Jawa Barat, kota Jawa Barat. maupun kabupaten. Betul gitu. Ah. Kok ini lain kan saya bilang, karena saya pernah juga main di nomor 1 dan nomor 2, Oh, nomor gitu. 1 nomor 2 iya. Tapi mereka begitu main sekali nanti dikasih tahu katanya kelanjutannya, tapi buktinya nggak ada gitu. Oh, jadi Kang Dede ini sebenarnya pernah ikut di pernah paslon betul. 01, 02, 03 untuk main Iya, bola bersama-sama, dan ternyata yang 3 ini programnya lebih nyata, dan lebih mereka terstruktur. Betul, terstruktur gitu. Jadi jenjang kita jelas gitu Pak gitu ya. Tapi secara individu Kang, itu memang pilihannya memang ke Pak Ganjar dari 2 calon lain secara individu sebelum Ya, gabung. kalau memang kita dengan diberi fasilitas itu ya, apalagi figurnya buat saya cocok gitu ya kemana lagi gitu. Jadi sebelumnya sudah pilih Pak Ganjar, apalagi diajak Bandung betul, All Star betul, for GM ini, jadi tambah baik. betul. Baik, Kang, dari sudah hampir 30-an tadi, ada pengalaman menarik enggak yang terkesan di antara yang sudah dilakukan di masyarakat? Nah, yang menarik itu kita nggak lihat kesejahteraannya ya. Iya. Dengan berkumpulnya berbagai angkatan, kalau Bapak ikut pasti ketawa lah Pak. Oh, saya diajak dong berikutnya, masih ada itu. Insya Allah nanti diajak. Bilangin ke ininya. Dari mau naik ke bis sampai makan sampai pulang semua ketawa sambil cerita masa-masa lalu gitu. Oh si ini gini. Oh, Udahlah enjoy lah. Nggak gitu. akan habis ya. Nggak akan habis lah gitu. Nah, itu pengalaman menarik. Nah, kalau dari masyarakat sendiri yang di tempat didatangi, itu gimana responnya? Nah, selain main bola, saya juga selalu katanya, Ibu, ini saya bawa nama GP sama MD. Iya. Gimana respon Ibu? Kalau Ibu mah katanya kalau lihat memang ini calonnya itu memang baik gitu ya, kayak GP MD. Okay. Ya kemana lagi katanya. Oh iya. Pasti itu aja. Gitu. Jadi sebenarnya ada ini ya, kegembiraan bermain bola, ketemu teman, tapi di sisi lain juga kegembiraan bangga bisa mengedukasi, memberikan informasi ke masyarakat. Kemudian kalau dari lingkungan ini terdekat, misalkan keluarga, tetangga, apa beda pilihan atau sama juga kan? Tadinya beda pilihan gitu, tapi ternyata begitu tiap hari kan pertandingan Sabtu Minggu gitu ya. Ya, per minggu ya. Istri saya tanya mau kemana, ini main bola. Awalnya bilang gitu doang. Main bola apa katanya. Nanti juga tahu katanya. Begitu saya ikut GPMD itu, ya, saya pulangnya bawa sepatu baru, tas baru. Dia tanya uang dari mana itu. Nah inilah saya bilang kepedulian ini nih Pak, Bu, saya bilang nih GP sama MD. Sampai saya udah tua itu dikasih sepatu. Jadi kayak pemain bola lagi gitu Pak. Tapi itu sebenarnya bukan tujuan utama Kang. Bukan tujuan utama gitu. Yang penting saya percaya bahwa GP MD itu memang orangnya lurus lah. Jujur aja lurus. Karena saya selama ini kan di YouTube, di berita-berita nggak ada yang namanya Ganjar berhubungan dengan KPK, malah mereka yang membuka gitu. Oh iya. Teman-teman ini bergabung ini udah berapa orang tadi kalau informasi 22 sampai sekarang 30 ya kan? 30. Nah, itu semua itu karena mereka ingin bergabung secara sukarela atau ada yang sedikit paksaan hari-hari atau gimana kan? Kalau paksaan nggak mungkin lah. Nggak mungkin karena apalagi dengan bawa nama Legend Bandung itu pasti pada mau, apalagi ya, dikumpulin bersatu dari berbagai angkatan. Disitulah enak ceritanya gitu. Jadi ada nggak? Ini ada YouTube-nya nggak? Saya lupa nanyakan. Ada. Jadi para pemirsa bisa lihat Kang Dede CS ini main selama ini ke daerah-daerah itu ya. Nah, kemudian
ada nggak cerita lucu? Nah, kalau tadi kira lucu pas di daerah apa tahu-tahu disamper perempuan cantik atau bunga desa dan betul, sebagainya atau betul. apa itu coba mungkin diceritakan ya Dulu Dede. kan waktu Perserikatan kan tesnya di Subang. Di Subang ya, Oh, Kabupaten Subang. bertahun-tahun Ya. gitu. Begitu kemarin main di Subang gitu. Lah, ada ibu-ibu, Ibu-ibu ini. ibu-ibu bawa anak. Iya. Gitu. Pada Kang Dede, ini ibu yang dulu suka ke lapang. Ini. Ya lupa lagi gitu. Ya lupa, Pak. Minta dipoto. Ini anak saya. Oh, bisa bilang gitu. Udah lucu lah gitu. Banyak terutama di Subang. Iya. Itu pengalaman menarik ya di sisi lain itu. Udah sekian lama ketemu lagi. Ketemu gitu, lagi. Pak. Itu fans Kang Dede dulu. Betul. Cuma Kang Dede ya nggak tahu karena pemain cuma di lapangan 22 lapangan, orang, penonton ribuan Betul, pasti. ya. Dan Subang memang itu kancah Kancah. pemain ya. Wasit pun di sana juga seperti itu kan. Nah, jadi dari keluarga akhirnya malah mendukung ya. Dan semakin tahu juga siapa Ganjar dan Mahfud Betul. MD. Malah istri saya bilang, nanti kalau ketemu dengan Ibu Mega, tolong sampai ini amanat istrinya. Apa? Saya bilang, dia minta mau kena yang bagus. Maksudnya Ibu Mega ketua PDIP maksudnya. Iya. Bilangin katanya. Oh iya, nanti saya bilangin. Padahal ini sebenarnya kalau gerakan Bandung All Star for GM ini sebenarnya gerakan relawan ya Kang. Jadi nggak ada hubungannya dengan partai politik. Nah itu cukup menarik. Mungkin ada pesan-pesan yang mau atau ada cerita lain dulu nih yang menarik atau ada hambatan selama mengikuti maksudnya wah jadwalnya ketat dari ini nggak ada hambatan. Cuma ada ini Bang, dulu saya anggapannya bahwa saya pemain bola ya, cuma pemain bola aja, main bola, tapi makin kesini kok lain ini, saya bilang beda dengan nomor yang itu ya. yang 2 itu gitu, saya ya. bilang kok mereka peduli gitu. Padahal saya udah tua, udah apa, kok mereka peduli Pak. Dari masalah kecil sampai besar mereka support gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau ada di masyarakat umur Pak Ganjar itu nggak peduli ke sepak bola, orang sepak bola itu nggak benar ya Kang? Nggak benar. Ini aja yang kita aja yang udah tua yang sudah lewat masanya istilahnya, sudah mantan aja. Seperti ini ya, diperhatikan gitu. Seperti Betul. ini. Istri saya bisa bilang, kok aneh katanya itu udah tua kok sekarang kayak yang dulu aja main bola katanya. Berarti nanti insya Allah kalau Pak Ganjar dari presiden pasti PSSI lebih maju ya Kang? Insya Allah. Yakin ya Kang ini dengan teman-teman seperti itu ya? Kalau lihatnya figurnya gitu memang saya percaya gitu. Nah Pak, Kang Dede sendiri udah ketemu Pak Ganjar belum? Ketemu sih belum, tapi kalau tiap ada di TV gitu ya, oh ini jadi tahu lah gitu ya gitu karakter kedua ini. Malah saya sebelumnya udah tahu bahwa Pak Mahfud, Pak Ganjar itu yang lain kan berhubungan dengan KPK, pengadilan. Kok ini artinya track recordnya yang sebelah itu punya masalah menurut Kang Dede. Sementara yang 2 orang ini Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu bersih-bersih, tidak ada kasus-kasus yang menimpa mereka. Seperti itu kira-kira ya. Berarti ada keinginan untuk ketemu langsung kan? Ya ada, mau Pak. Ya, apalagi main bola ya? Main bola, bareng, wah udah. Gitu. Nanti usulkan ke ini direkturnya ini. Kalau bisa saya foto bareng gitu. Foto bareng. Itu Pak Ganjar nanti mantan pemain Persib ini atau legend Bandung ini pengen main bersama dan foto bareng. Baik Kang Dede, mungkin ada yang perlu disampaikan ini sehubungan dengan ini kan menarik ini kolaborasi antara sepak bola dan edukasi tentang politik dalam hal ini tentang bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Mungkin ada pesan untuk kalangan sepak bola ataupun khususnya di Jawa Barat ya, masyarakat Jawa Barat nanti penggemar-penggemar Kang Dede CS atau penggemar Persib dulu khususnya itu apa pesannya untuk Pilpres nanti tanggal 14 Februari. Silahkan Kang. Tapi saya mau klarifikasi dulu ya bahwa kenapa main bola masuk politik. Saya bilang enggak. Saya main bola itu dengan ke ilmu yang sama, yaitu dengan adanya Ganjar MD saya bisa menyalurkan ke SSB anak kecil itu bahwa ini ilmu main bola yang baik yang benar ini gitu. Karena saya bekas pemain, saya bilang ini gitu. Nggak usah bayar ini karena Ganjar ini saya bisa melaksanakan kucing klinik gitu Pak.
Ya, silahkan itu tadi tambahannya. Jadi apa? Karena Ilmu relawan yang dari Ganjar ilmu Mahfud, iya. jadi bisa memberikan edukasi ke ini. Jadi sebenarnya bukan untuk politik secara aktif gitu ya. Aktif, betul, Tapi betul. kita jangan sampai jadi korban politik. Artinya harus tahu tentang politik. Betul, betul. Baik kan, untuk berikutnya pesan untuk para masyarakat pecinta bola atau Jawa Barat, mangga. Saya berpesan dan mengajak gitu ya, bahwa kalau lihat figur GP sama MD itu kayaknya buat presiden presiden itu cocok sekali gitu. Karena dia kalau saya lihat ya jujur dan bersih kalau saya lihat gitu, dan berani gitu, apalagi kalau lihat di TV-TV gitu ya, Mahmud itu kan nggak ngeliat-liat, buka-buka aja gitu kalau itu. Baik, terima kasih Kang Dede Rusadi yang menyempatkan dan mengkhususkan mendatangi podcast kami hari ini, dan demikianlah para pemirsa podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung kali ini yang kedatangan tamu mantan pemain Persib Kang Dede Rusadi, dan tadi diingatkan untuk Pilpres kita pilih pemimpin yang bersih, yang jujur dan orang baik. Dan saya pribadi mengingatkan, mengajak untuk semua yang punya hak pilih untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan memberikan hak pilih kita untuk Pilpres. Kertas suara berwarna abu-abu, buka dan pilih pilihan kita nomor 3 Ganjar dan Mahfud, dan tetap pemilu damai untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi dengan mantan pemain Bandung yang lainnya. Terima kasih.